Halo, Cece Romet Kitchen mau masak roti canai daun bawang. Cara membuatnya, kita siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, mereknya Cakra Kembar. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, kaldu ayam bubuk ya. Dan kita tambahkan setengah sendok teh lada putih bubuk. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini diaduk dulu sebelum kita menambahkan bahan lainnya. 1 butir telur ini kita pakai kuningnya aja, putihnya nggak kita pakai ya. Masukkan 1 butir kuning telur. Tambahkan margarin yang sudah dilelehkan, 3 sendok makan margarin yang udah dilelehkan. Pakainya margarin, kalau mau diganti mentega juga boleh. Tuang susu cair 110 ml. Ini susu cairnya tawar ya. Aduk-aduk pakai sendok kayu dulu. Secara bertahap aja memasukkan susu cairnya. Udah saya masukkan semua susu cair tawarnya, suhu ruang semuanya. Lalu kita mau uleni pakai tangan. Pastikan tangannya udah cuci dulu ya, udah bersih. Kita uleni adonan ini pakai tangan, memang agak lengket. Dan kita menguleninya enggak harus sampai kalis elastis, cukup sampai tercampur rata aja. Ini yang nempel di tangan, yang lengket-lengket itu kita lepas-lepasin aja pakai sendok. Tangannya dikasih minyak goreng dan adonannya juga kita olesi minyak goreng. Ambil adonan, biar nggak lengket ya, pakai minyak goreng aja. Dan ini mau saya bagi adonannya. Dipotong-potong, saya bagi jadi 4 aja. Masing-masing adonan ini ditimbang dengan ukuran yang sama. 1 porsinya ini 94 gram. Kalau mau dijual harus ditimbang, tapi kalau mau dimakan sendiri nggak ditimbang juga nggak apa-apa. Adonannya dibulat-bulatkan yang rapi, seperti ini. Lalu kita siapkan minyak goreng yang bersih. Ditipisin adonannya, lalu masukkan ke dalam minyak goreng. Adonannya mau kita rendam di minyak goreng minimal 2 jam. Lebih bagus lagi kalau semalaman. Simpan di suhu ruang aja. Sambil menunggu adonannya direndam minyak goreng, kita siapkan daun bawang yang agak banyak. Udah dicuci bersih, daun bawangnya kita iris-iris. Namanya juga roti canai daun bawang, pastinya kita pakai daun bawang ya yang banyak. Sudah 2 jam adonannya direndam minyak goreng. Kita buka penutupnya. Dan kita ambil salah satu adonan. Taruh adonan di meja kerja yang bersih. Ini saya pakai talenan ya. Lalu ditipisin aja, pakai tangan aja dulu seperti ini. Ditipisin sampai benar-benar tipis adonannya, baru pakai rolling pin. Margarin yang udah dicairkan dengan api kecil kita oles-olesin aja di atas permukaan adonan yang udah tipis. Semakin tipis, semakin banyak lapisannya nanti. Taburi dengan daun bawang. Ini salah satu roti canai yang sederhana. Sebelumnya saya udah pernah bikin roti canai yang original, yang daging sapi dan daging ayam. Yang ini yang pakai daun bawang. Adonannya digulung aja kayak gini, seperti yang ada di video. Kalau sudah digulung, dibulatkan membentuk seperti obat nyamuk. Dilingkarkan ya, maksudnya bukan dibulatkan, dilingkarkan seperti ini. Nah, kayak gini ya roti canai yang benar. Ulangi proses yang sama sampai semuanya habis.
Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romad Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Kenapa tadi harus direndam minyak goreng dan istirahat minimal 2 jam supaya bisa tipis kayak gini adonannya. Kalau nggak diistirahatkan dulu, ketika ditipisin dia bakalan melawan jadi elastis, susah banget. Oke, semua adonannya sudah dibentuk, kita olesi lagi dengan margarin yang dicairkan. Dan ini kita mau istirahatkan lagi 15 menit, karena kalau nggak didiemin 15 menit, itu adonannya nggak bisa ditipisin. Nah, ini sudah 15 menit, kita tipiskan aja, hasilnya jadi bagus banget. Dan udah siap untuk kita panggang di teflon atau di pan anti lengket. Panaskan teflonnya, olesi dengan margarin, lalu kita panggang aja seperti ini. Bisa juga dengan cara yang agak digoreng ya, shallow fry gitu. Tapi saya lebih suka yang pakai margarin sedikit aja, dibolak-balik di atas teflon sampai mateng. Nah, ini udah cukup, kita angkat. Untuk adonan atau roti canai yang mau dibikin frozen food, itu kita memanggangnya sebentar aja, asal mateng aja, nggak usah sampai kecoklatan banget. Terus bisa kita simpan di dalam freezer, kalau mau dimakan tinggal dipanasin aja di teflon, dibolak-balik gitu. Itu kalau nggak cepet habis ya, biasanya sih selesai bikin juga langsung habis. Nggak sampai jadi frozen food, udah habis duluan. Ini kita angkat aja. Yang dua ini warnanya masih coklat muda dan yang dua lagi udah siap untuk langsung dimakan. Semuanya siap dimakan sebenarnya, udah mateng. Tuh cantik banget ya, elastis. Kalau udah mateng gini harus disimpan dalam posisi tertutup biar dia nggak keras. Oke, kita cobain ya, tuh lihat dia berlapis-lapis, cantik banget, lapisannya banyak, tipis-tipis, dan ini pastinya empuk dan kenyal. Apalagi ada daun bawangnya itu. Kita cobain. Enak banget. Aromanya margarin terasa. Ini bukan untuk orang yang diet ya, karena banyak margarinnya dan tepung juga. Memang ini berminyak tapi nggak terlalu berat karena bahannya juga sederhana. Lebih enak lagi kalau dimakan pakai kari. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.